Oke, ini adalah prototipe dari project IoT untuk monitoring sensor, dan implementasi yang saya gunakan di sini adalah sebagai prototipe kecil atau sebagian kecil dari project smart home. Untuk controller sendiri saya menggunakan ESP32 di sini sebagai controller utamanya. Dan untuk sensor yang ingin saya monitoringkan ini adalah sensor ultrasonic atau sensor jarak, dan kontrol secara digital juga saya ada relay di sini sebagai saklar digital untuk memutus tegangan AC maupun DC seperti lampu, motor, pompa air dan lain sebagainya. Untuk monitoring sendiri kita menggunakan software dari Blink di sini. Di sini ada untuk switch relay 1, relay 2, relay 3 dan relay 4. Dan di sini ada level atau pembacaan jarak dari sensor ultrasonic. Di sini kita mendesainnya bisa dari sisi dashboard desktop atau laptop, atau juga dari HP seperti ini. Cara penggunaan juga lumayan simpel, kita bisa langsung mencolokkan controller kita kepada kepala casan seperti ini, yang penting 5 volt, dan dia akan langsung otomatis tersambung dengan WiFi yang kita gunakan pada HP kita atau laptop kita yang disamakan oleh ESP32 ini. Di sini bisa teman-teman lihat, kita bisa kontrol jarak jauh via WiFi untuk rangkaian sendiri. Di sini saya beri contoh untuk relaynya, relay 1. Bisa lihat indikatornya menyala di sana. Ada 3, 4. Di sini saya coba implementasinya kepada lampu rumah. Di sini semisal ada ruang tamu, kamar tidur, teras dan dapur. Sekali lagi teman-teman, ini relay ini fungsinya dia sama seperti saklar rumah, tapi bisa kita kontrol secara digital. Di sini dia ada soketnya untuk soket kabel AC-nya nanti. Setelah itu, di sini untuk pembacaan sensor sendiri kita ada sensor ultrasonic. Untuk pembacaan jarak saya batasi maksimalnya di 100 cm di sini. Implementasinya bisa untuk toren air atau tempat makanan binatang dan lain sebagainya. Dia akan berubah secara real time sesuai dengan jarak yang ada di sini. Misal di sini terbaca 5 cm, bila semakin jauh jaraknya dia bisa jadi 14 cm di sini, 13, dan akan terus diupdate. Dan ini bukan hanya di handphone saja, di desktop atau di software di browser juga dia akan berubah sama. Dia akan nyala juga, dan di sini dia akan menyala juga. Akan mati. Dan ini juga bisa berubah lagi. Di sini jadi 22 cm. Dan bila benar-benar sudah jauh sekali, dia akan batas maksimal di 1 cm. Batas kecil sendiri bisa sampai 3 cm seperti ini. Ya, dia akan berubah secara real time, secara bertahap, sesuai delay yang kita tentukan di program. Ya, baik, di sini teman-teman bisa lihat adalah program dari Project Smart Home berbasis ESP32 untuk monitoring sensor ultrasonic, dan juga tombol untuk kontrol relay atau saklar digital pada aplikasi Blink. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama ada bagian di sini. Ini adalah bagian untuk kita memanggil komunikasi untuk menyambungkan alamat Blink kita kepada ESP32 kita agar bisa terhubung dengan sesuai. Setelah itu ada penambahan beberapa library, di antara lainnya adalah library untuk WiFi, ada WiFi client, dan untuk Blink yang terhubung dengan ESP32. Setelah itu ada deklarasi dan inisialisasi pada beberapa variabel di sini.
Yaitu yang pertama ada variable trig untuk trigger pada sensor ultrasonic, ada echo pin untuk pin echo ultrasonic. Setelah itu ada variable durasi masih sama untuk sensor ultrasonic, dan juga ada variable jarak atau distance di sini untuk sensor ultrasonic juga. Setelah itu bagian sini adalah bagian untuk penyambungan WiFi, terutama sini WiFi dan password WiFi-nya, dan juga ada juga untuk pengenalan atau inisialisasi untuk auto token pada Blink. Setelah itu di fungsi void set sensor ini adalah untuk fungsi pembacaan sensor. Karena di sini saya menggunakan sensor ultrasonic, saya menggunakan program perhitungan yang sesuai pada sensor ultrasonic. Di sini ada program untuk pemancaran trigger untuk suaranya yang ada pada sensor ultrasonic. Setelah itu ada pembacaan durasi berapa lama pin echo untuk menerima sinyal trigger ultrasonic. Setelah itu ada perhitungan konversi dari durasi menjadi jarak pada sensor ultrasonic di sini. Dan dari perhitungan tersebut akan disimpan semua nilainya pada variabel distance di sini. Dan variabel distance ini juga yang akan kita kirim dan kita sambungkan atau kita hubungkan kepada Blink virtual rate di sini. Kita akan sambungkan variabel distance ini kepada virtual pin V0 pada aplikasi Blink nanti. Dan bila semua sudah terkirim, di serial monitor akan menampilkan teks data sudah terkirim. Setelah itu ada fungsi untuk file setup. Di sini saya hanya menambahkan beberapa saja. Yang pertama ada serial begin untuk pengenalan address atau pengenalan yang akan kita gunakan untuk kita menampilkan serial monitor pada aplikasi Arduino IDE kita. Setelah itu ada Blink begin, ini adalah untuk pengkoneksian Blink pada AutoCAN, SSID WiFi dan juga password WiFi agar bisa terhubung sesuai dengan ESP32 nanti. Setelah itu ini pin mode untuk sensor ultrasonic, dan juga ada pin mode untuk beberapa output relay di sini yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 4 relay, jadi saya menambahkan 4 yang masing-masing ini angka-angka ini adalah angka yang sesuai pada pin digital pada ESP32. Setelah itu ini adalah timer sensor berapa kali dia mengirim data sensor kepada Blink. Di sini setiap 1 detik dia akan mengirim data. Setelah itu di sini ada fungsi bila Blink sudah terkoneksi. Nah, di sini Blink bila terkoneksi dia akan menjalankan fungsi untuk V1 hingga V4, yaitu adalah untuk kontrol output pada ESP32 yang tombol inputnya ada pada aplikasi Blink nanti. Nah, untuk fungsi tersebut ada semua di sini. Yang membedakan hanyalah pada masing-masing Blink rate di sini adalah virtual pin-nya. Di sini saya menggunakan 4 output, jadi saya menggunakan 4 virtual pin juga dari V1 sampai V4 dengan program yang sama, hanya beda mengendalikan pin yang mana saja. Ini pin 25, ada pin 26, pin 27 dan pin 14 pada ESP32. Untuk logikanya, bila di sini ada if jika parameter pada virtual pin 1 V1 bernilai 1 atau on, dia akan menjalankan digital rate pin 25 itu low. Kenapa low? Karena di sini saya menggunakan relay yang NO atau normally open. Jadi saya ingin menutupnya dan membukanya awalnya dari posisi mati. Setelah itu di sini bila ada else-nya, berarti bila parameternya itu adalah 0 bukan 1, dia akan menjalankan sebaliknya atau membuka atau memutus jalur relay yang akan kita sambungkan nanti pada pin 25 di sini. Dan begitu juga seterusnya untuk V2, V3 dan V4
hanya membedakan di sini saja untuk masing-masing pin yang akan dikendalikan oleh masing-masing virtual pin di sini. Setelah itu, di sini ada void loop. Untuk looping utama di sini menjalankan fungsi blink run dan blink timer. Timer di sini untuk menjalankan seluruh fungsinya secara berkala pada aplikasi Blink dan ESP32 dan berkomunikasi secara real time.